Halo para pemburu cuan dan penikmat volatilitas IHSG. Selamat datang di bedah materi kita hari ini. Nah, khusus buat kalian para investor saham yang lagi nongkrong di channel Wawasan Cerdas, saya tahu banget nih, portofolio saham energi kalian pasti lagi berdarah-darah akhir-akhir ini kan? Ngaku aja deh, lihat angka merah berjejer emang bikin mules. Tapi santai, hari ini kita bakal bedah tuntas kenapa itu semua terjadi secara rasional. Yuk kita bongkar. Tapi sebelum kita masuk ke data-data makro yang lagi bikin pasar senam jantung ini, ingat terus pegangan wajib kita. Investasi dengan wawasan yang cerdas selalu memberikan tingkat pengembalian atau bunga yang paling baik. Makanya biar portofolio kalian tetap tajam, dukung terus channel ini ya. Langsung aja klik tombol hype, like, share, dan pastinya subscribe. Oke, di analisis kita kali ini kita bakal ngelewatin 4 tahap. Pertama, kebiasaan nyalain bandar. Kedua, kita lihat ekosistem era Jokowi. Ketiga, era baru di bawah Prabowo dengan aturan satu pintu. Dan keempat, rasionalitas di balik bear market energi saat ini. Masuk ke bagian pertama, berhenti menyalahkan bandar saham. Fundamental makro itu jauh lebih besar. Gini ya, kalau portofolio lagi kebakaran, reaksi pertama retail tuh biasanya langsung teriak, "Wah, bandar jahat nih," atau "dikarungin bandar." Padahal, please deh, berhenti nangisin volatilitas harga harian yang liar itu. Coba pakai kacamata makroekonomi kalian. Yang lagi kejadian sekarang ini bukan ulah bandar iseng, tapi ada pergeseran masif, pergeseran struktural dalam kebijakan energi nasional kita selama 10 tahun terakhir. Coba kita perhatiin evolusinya. Tahun 2015, fokus awalnya itu cuma sekedar nyari dana lewat pungutan ekspor. Terus berkembang pesat nih. Dari 2016 sampai 2024, pemerintah mulai serius ngebangun ekosistem dari B20 sampai B50. Nah, masuk ke 2025, wujudnya berubah drastis jadi kontrol penuh lewat kuota domestik yang ketat banget. Ambisinya beda, bos. Lanjut ke bagian kedua, era Jokowi. Ekosistem insentif melingkar. Kita mundur bentar ke bulan Mei 2015. Waktu itu, Presiden Jokowi ngambil langkah super berani. $50 AS per ton. Gila nggak tuh? Berdasarkan laporan waktu itu, pemerintah netapin tarif pungutan ekspor CPO yang angkanya lumayan bikin ngilu. Logikanya, pengusaha kelapa sawit pasti ngamuk dong dipalak segede itu. Tapi anehnya, nggak tuh. Kok bisa? Jeniusnya itu ada di skemanya. Uang pungutan tadi nggak cuma masuk kas negara terus hilang. Pertama, dipungut. Kedua, uangnya dikelola sama badan khusus, namanya BPDPKS. Ketiga, duit triliunan ini disuntik balik buat subsidi bahan bakar nabati biodiesel. Efeknya, permintaan di dalam negeri meledak, dan otomatis harga global ikut terbang. Bener-bener ekosistem sirkular yang cantik banget. Jadi kebijakan ini tuh sukses banget nyiptain captive market domestik raksasa. Karena CPO banyak disedot di dalam negeri, suplai ke luar negeri otomatis berkurang kan? Ya pasti harga acuan dunia naik. Ujung-ujungnya, biaya palak $50 tadi ya ketutup lunas sama margin yang makin gendut. Ini mah win-win solution sejati. Keamanan energi negara tercapai, emiten kelapa sawit tetap pesta cuan. Sekarang bagian ketiga, era Prabowo. Restriksi satu pintu. Kita putar waktu 10 tahun ke depan ke tahun 2025. Di tengah situasi geopolitik global yang makin ngeri, muncul aturan baru PP nomor 40 tahun 2025. Aturan ini ngenalin sistem pelayanan terpadu satu pintu. Intinya, ini gerbang terpusat yang ngontrol penuh ekspor energi kita. Narasinya sih heroik banget ya. Kuota dalam negeri harus kenyang dulu, baru sisanya boleh diekspor. Fokusnya murni ke pengamanan fisik komoditas. Dengar narasi gitu kan patriotik banget ya. Tapi eits, tunggu dulu. Sebagai investor, kita harus realistis. Ini tuh sebenarnya bentuk pengetatan DMO yang ekstrim banget. Bedanya sama era Jokowi, nahan ekspor sekarang ini nggak tiba-tiba bikin ada pembeli lokal yang siap bayar pakai harga global. Nggak ada. Ini murni pembatasan yang langsung motong jalur pendapatan perusahaan. Nah, perbedaan fundamentalnya jomplang banget. Di era Jokowi, pendekatannya itu ngasih insentif, nyiptain demand baru, jadi beban pengusaha malah berubah jadi katalis yang ngangkat harga global. Lah kalau sekarang, murni restriksi, nggak ada jaminan serapan domestik baru, jadi biarpun harga batubara global lagi terbang ke langit, emiten kita bakal susah banget buat ekspor. Potensi pendapatan langsung disunat di depan pintu. Bagian keempat, rasionalitas pasar beruang. Kenapa market merespon negatif? Gini, pasar modal itu nggak pernah transaksi pakai perasaan, mereka transaksi pakai kalkulator.
Di satu sisi, kita punya retorika soal ketahanan nasional dan transisi energi, hal yang emang bagus banget secara politis. Tapi di sisi lain, otak rasional market melihat, wah, birokrasi nambah, margin global ditahan. Hasil akhirnya udah kebaca banget, capital outflow. Modal pasti kabur dari aset yang potensinya dipersulit. Saya tuh paling suka analogi ini. Aturan baru ini ibarat merantai kaki pelari sprint. Coba bayangin, harga komoditas global lagi bullish, lagi kenceng-kencengnya. Normalnya, raksasa energi kita tinggal lari sprint buat ngeruk margin ekstra. Tapi sekarang, fleksibilitas mereka dikebiri. Harus ngantri verifikasi, satu pintu inilah, itulah. Momentum emasnya bisa raib gitu aja. Intinya, market yang rasional bakal tutup kuping dari pidato-pidato indah. Mereka lebih milih merhatiin birokrasi yang nambah ketimbang pertumbuhan yang melingkar. Tanpa ada jaminan serapan domestik, aturan ini tuh ancaman langsung ke cash flow perusahaan loh. Dan kalau cash flow terancam, apa ketakutan terbesar investor? Yes, potensi pemotongan dividen kalian. Jadi kalau investor gede pada jualan, itu bukan karena mereka jahat, tapi ya karena hitung-hitungannya masuk akal. Hukum alam di bursa itu simple. Pasar modal bakal selalu menghukum kebijakan yang nggak punya cetak biru ekonomi yang nguntungin semua pihak. Ngamanin pasokan domestik itu 100% penting, tapi ngebatasin ruang gerak eksportir tanpa ngasih insentif pengganti di dalam negeri, ya secara alami bakal bikin sentimen market hancur lebur. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ini beneran kiamat buat portofolio saham energi kalian? Atau justru ini cuma babak baru dari seleksi alam bursa? Seru kan? Makanya jangan kemana-mana karena di segmen kita selanjutnya kita bakal kupas habis-habisan soal alasan asli kenapa market muntah berjamalah merespons aturan baru, bukan salah bandar bos. Pastikan kalian tetap mantengin channel Wawasan Cerdas, terus upgrade insting investasi kalian, dan sampai ketemu di analisis kita berikutnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Siapkan kopi kalian, dan iya, siapkan juga mental kalian. Hari ini kita bakal ngelakuin autopsi finansial yang agak belak-belakangan. Kita bakal bedah tuntas alasan asli kenapa market saham kita belakangan ini muntah berjamaah. Merah merona di mana-mana kan? Nah, kalau kalian ngerasa portofolio kalian lagi digebuk habis-habisan sama pasar, you are in the right place. Kita bakal bongkar semuanya sekarang juga. Stay strong para pejuang capital gain dan penadah dividen. Saya tahu banget rasanya ngelihat layar aplikasi portofolio kalian, apalagi kalau kalian banyak nimbun di sektor energi dan BUMN, merahnya itu belakangan ini pasti bikin mual. Bawaannya pengen tutup aplikasi, terus pura-pura lupa password aja kan? Tapi yuk tarik napas dalam-dalam dulu. Portofolio kalian yang lagi berdarah-darah ini sebenarnya adalah sebuah pelajaran keras tentang mekanika pasar. Ini bukan soal konspirasi elit global, dan ini udah pasti bukan cuma ulah bandar yang lagi iseng neken tombol sell. Sebagai investor yang cerdas, kita harus berani natap fakta pahit di lapangan layaknya profesional. Oke, let's dive into this. Bagian pertama, market reality check. Jangan salahkan market maker. Mari kita bedah lebih dalam. Tolong deh, hentikan kebiasaan nyalahin bandar setiap kali portofolio kalian memerah. Mitos yang beredar di luar sana tuh, kita sering banget ngira ada sosok jahat di ruang gelap yang sengaja mainin kita. Tapi realitasnya, pasar modal itu adalah mesin yang sangat rasional, dingin, dan bener-bener gak punya perasaan. Pasar, apalagi institusi besar dan asing, itu cuma bereaksi sama kepastian, mekanisme yang masuk akal, dan tentu aja dampak langsung ke arus kas perusahaan. Gini ya, waktu ada rentetan wacana kebijakan baru, pasar tuh nggak peduli sama retorika manis atau niat mulia buat ngebangun ekosistem. Pasar modal nggak peduli seberapa bergelora atau heroiknya sebuah pidato. Yang mereka lihat di atas kertas cuma angka. Dan sayangnya wacana kebijakan baru ini seringkali diterjemahkan sebagai penambahan birokrasi negara yang super menakutkan buat efisiensi bisnis. Lanjut ke bagian kedua. Bencana ekspor satu pintu, hilangnya momentum. Kita bahas wacana kebijakan pertama yang jadi pemicu aksi jual masif ini. Kalian pikir jualan batu bara ke luar negeri itu kayak jualan gorengan di pinggir jalan? Yang pembelinya bisa disuruh antri nungguin pisang gorengnya mateng? Ya jelas enggak lah. Pasar komoditas itu murni bergerak berdasarkan momentum harga global dan efisiensi rantai pasok. Kecepatannya itu hitungan hari, bahkan jam. Waktu harga acuan global lagi terbang tinggi, perusahaan tuh harus bisa ngirim barang secepat kilat. Mereka nggak bisa disuruh duduk manis nungguin stempel izin keluar. And this brilliantly illustrates apa yang bakal terjadi. Kalau perusahaan harus antre di sistem satu pintu dulu, momentum capital gain yang super berharga itu bisa langsung menguap begitu aja. Kebijakan sentralisasi kayak gini nyiptain apa yang paling ditakutin sama investor, red tape alias birokrasi yang berbelit-belit. Parahnya lagi, ini ngebuka celah ketakutan yang luar biasa di pasar soal munculnya pemburu rente atau rent seeking dan permainan kuota.
Asal kalian tahu aja, investor itu paling benci dan alergi banget sama ketidakpastian tata kelola. Dan satu lagi kenyataan pahitnya, ngebatasin ekspor itu nggak serta-merta nyiptain pembeli domestik baru yang mau bayar dengan harga premium. Ujung-ujungnya, di mata pasar, wacana ini murni cuma bakal motong potensi margin keuntungan dari emiten energi jagoan kalian. Udah sesederhana itu. Masuk ke bagian ketiga, hilirisasi paksa, bunuh diri finansial bagi penambang. Sekarang kita beralih ke wacana kebijakan kedua, hilirisasi minerba yang dipaksakan. Terdengar sangat luar biasa dong secara konsep nasionalis, tapi coba kita cek realitas pembukuannya. Maksa hilirisasi tanpa infrastruktur yang matang itu sama aja kayak bunuh diri finansial buat perusahaan tambang. Step pertama, keran ekspor biji mentah tiba-tiba ditutup total sebelum fasilitas pemurniannya beroperasi. Akibatnya di step kedua, keran pendapatan utama perusahaan langsung mati mendadak. Nah, tragisnya, di step ketiga mereka malah diwajibin ngeluarin belanja modal atau capex sampai triliunan rupiah buat ngebangun smelter. Terus di step keempat, arus kas berdarah-darah karena masa balik modal atau ROI-nya itu sangat-sangat panjang. Coba bayangin, kalian punya bisnis, keran pendapatan kalian ditutup paksa, tapi kalian disuruh ngebangun fasilitas baru senilai triliunan. Dari mana coba mau dapat duit cash buat operasional sehari-hari? Ini tuh guncangan arus kas yang bikin investor rasional langsung ngamuk. Akibat dari langkah-langkah tadi itu benar-benar fatal. Jadi, buat kalian yang setiap tahun udah kebiasa duduk manis nungguin durian runtuh, ucapkan selamat tinggal pada dividen tambang yang jumbo. Kalau semua uang kas perusahaan habis dibakar buat ngebangun smelter, sementara pendapatan utamanya di stop sementara, ya secara matematika dividen adalah korban pertamanya. Nggak ada kas, ya nggak ada dividen, that's it. Oke, bagian keempat, koperasi desa, pajak perselubung. Nah, what's really interesting about this slide is kita ngomongin rencana pelibatan koperasi desa atau Kopdes ke dalam rantai pasok emiten komoditas. Niatnya sih mungkin sangat mulia ya buat ngeberdayain ekonomi kerakyatan dan akar rumput. Tapi di mata investor pasar modal, ini tuh memicu benturan keras sama standar ketat Wall Street. Investor kan nuntut perusahaan publik buat nerapin kerangka GCG atau Good Corporate Governance. Mereka minta transparansi mutlak, manajemen yang profesional, dan laporan keuangan yang diaudit ketat sama pihak independen. Nah, standar tingkat dewa ini tuh bertolak belakang banget sama sejarah banyak entitas lokal atau koperasi daerah yang sering dinilai pasar malah terjebak sama inefisiensi bisnis, pembukuan yang berantakan, atau bahkan potensi konflik kepentingan di tingkat lokal. Waktu emiten publik dipaksa nyerap produk atau bermitra sama entitas yang secara komersial itu nggak efisien, pasar tuh nggak ngeliat ini sebagai program sosial. Pasar nganggap ini murni sebagai pajak terselubung. Hal ini otomatis langsung nyalain sirine peringatan soal adanya konflik kepentingan yang rugiin perusahaan. Pada akhirnya, beban inefisiensi dipaksain ini bakal ngerusak dan menghancurkan nilai fundamental perusahaan di mata pemegang saham. Makanya nggak heran kalau institusi-institusi besar milih buat buang barangnya duluan sebelum fundamentalnya benar-benar rusak. Lanjut ke bagian kelima, hantu Danantara, ancaman dividen bank besar. Ini ngebawa kita ke wacana kebijakan keempat, hantu Danantara, yang belakangan ini sukses banget bikin sektor perbankan gemeteran dan pasar IHSG kita anjlok. Dari awal mula kemunculannya, wacana Badan Pengelola Investasi Danantara ini memicu ketakutan yang luar biasa di pasar akan terjadinya value destruction atau penghancuran nilai dari aset-aset raksasa BUMN. Ketakutan ini paling berasa nyasar ke bank-bank Big Four yang selama ini tuh jadi mesin pencetak uang. Selama bertahun-tahun, investor asing dan lokal rajin banget nabung dan ngoleksi saham bank-bank besar ini karena satu alasan utama, pertumbuhan laba dan dividennya yang super stabil. Kalau Danantara masuk dan ngambil alih, investor tuh ngeri banget, laba super masif dari bank-bank ini bakal disedot paksa. Mari kita bandingin secara langsung aja. Di satu sisi, kita ngelihat contoh wealth fund yang ideal kayak Temasek di Singapura. Kenapa mereka bisa sukses? Karena mereka itu 100% independen, murni cuma fokus ke pengembangan bisnis, dan benar-benar disterilkan dari intervensi politik. Tapi di sisi lain, mari kita lihat ketakutan pasar terhadap Danantara. Pasar tuh sangat meragukan badan ini bisa benar-benar independen. Ada ketakutan yang luar biasa kalau laba triliunan rupiah dari bank-bank BUMN malah bakal disedot keluar semata-mata buat ngebiayain program-program populis, kayak makan bergizi gratis misalnya. Laba yang harusnya diputar lagi buat ekspansi bisnis atau dibagikan sebagai dividen ke publik malah dialihkan buat agenda politik jangka pendek. Itulah alasan pasti kenapa pemegang saham besar bank BUMN milih buat kabur menyelamatkan diri duluan. Let's move to and see how this builds. Bagian ke-6, realitas pahit, matematika mengalahkan harapan kosong. Mari kita lihat gimana semua data dan analisis ini bermuara pada satu kesimpulan mutlak.
Ini tuh tamparan realitas buat kita semua ya. Dalam investasi, hitungan matematika akan selalu mengalahkan harapan yang kosong. Pasar itu entitas yang rasional. Mereka nggak naif, dan mereka luar biasa kejam respons ketidakpastian. Selama sebuah kebijakan, apapun deh niat mulia di baliknya, itu mengancam margin keuntungan perusahaan, nguras arus kas operasional secara beringas, dan ngasih garansi pemotongan dividen publik. Ya, jangan pernah kaget kalau saham di portofolio kalian terus-terusan kena markdown sama pasar. Berinvestasi di pasar modal itu bersandar penuh pada hitungan matematika yang presisi, bukan sekedar pakai harapan, doa, atau optimisme buta. So, the crucial point is, apa yang bakal kalian lakuin sebagai investor kalau hitungan kalkulator fundamental mulai berantakan? Pastikan kalian nggak kemana-mana dan tetap kritis ya, karena ini baru permulaannya aja. Di segmen selanjutnya, kita bakal gali jauh lebih dalam lagi tentang bedah fundamental. Saat margin emiten disunat di tengah jalan dan dolar dipaksa pulang kampung. Terima kasih udah nonton sesi analisis ini, jadilah investor yang rasional dan sampai jumpa. Halo para value investor, gimana nih kabarnya di tanggal 20 Mei 2026 ini? Masih kuat kan lihat portofolio yang lagi, ya merah merona, meresahkan gitu? Oke, kita langsung aja bedah sumber malapetakannya di sesi analisis kita hari ini. Kita semua tahu belakangan ini market lagi bener-bener enek sama ketidakpastian. Dan hari ini kita bakal ngupas tuntas 2 aturan baru yang sukses bikin saham-saham komoditas kesayangan kalian nyungsep berjamaah. Sini, sebelum kita lanjut, coba deh tarik napas panjang dulu. Serius, kalau portofolio kalian berdarah-darah hari ini, please percaya sama saya, itu sama sekali bukan salah analisis fundamental kalian kok. Kalian tuh nggak bodoh. Ini murni karena, ya, aturan main yang diubah drastis di tengah jalan. Institusi asing itu bukan lagi emosional ya, mereka cuma lagi panic selling karena pasar bebas kita tiba-tiba disetir jadi lebih tersentralisasi. Yuk, kita lihat apa buktinya. Nah, kita mulai dari biang kerok yang pertama. Pemerintah baru aja ngerilis PP Tata Kelola Ekspor SDA. Inti dari aturan ini tuh simple tapi mematikan. PT Danantara Sumber Daya Indonesia sekarang resmi diangkat jadi pengekspor tunggal. Yup, semacam maklar wajib gitu, khusus buat komoditas fase awal kayak CPO, batu bara, dan ferroalloys. Dan ingat ya, ini tuh bukan sekedar imbauan manis dari pemerintah, bosku. Ini kewajiban mutlak yang merombak total cara emiten-emiten jualan ke luar negeri. Kalau di ilmu ekonomi, sistem di mana cuma ada satu pembeli tunggal di dalam negeri itu kita sebut sebagai monopsoni. Satu entitas punya kuasa absolut, literally absolut, buat mendikte semua syarat dan ketentuan. Sekarang, coba deh kalian bayangin, kalian itu manajemen raksasa tambang, katakanlah sekelas Adro atau ITMG gitu. Kalian udah belasan tahun berdarah-darah ngebangun jaringan pembeli global, ngamanin kontrak B2B jangka panjang yang super stabil, tiba-tiba aturan baru ini datang dan maksa kalian buang itu semua, cuma buat diserahin ke satu BUMN perantara. Gimana nggak pusing coba? Terus, yang bikin makin horor itu adalah soal timeline-nya. Pengalihan dari pasar bebas ke sentralisasi ini wajib banget kelar cuma dalam masa transisi 3 bulan aja. Bayangan, mulai 1 Juni besok dan wajib beroperasi penuh di 31 Agustus 2026. Ini sih beneran mimpi buruk operasional yang sesungguhnya. Coba pikir, ngedisrupsi rantai pasok global perusahaan multimiliar dolar cuma dalam 90 hari? Itu sih kasarnya sama aja kayak maksa kapal induk buat puter balik di sungai kecil. Nggak masuk akal kan? Sekarang kita ngomongin fundamentalnya nih. Di atas kertas, oh jelas tujuan pemerintah itu mulia banget. Pengen ngeberantas praktik curang under invoicing lah, optimalisasi penerimaan pajak lah. Keren kan? Tapi, realitas fundamentalnya, Danantara ini kan nggak mungkin kerja bakti secara gratis. Masuknya perantara ekspor ini berarti bakal ada potongan fee atau komisi buat mereka. Artinya apa buat kita? Ya, emiten kesayangan kalian ini nggak bakal lagi bisa nikmatin 100% harga jual komoditas global. Laba bersih mereka bakal langsung disunat di depan mata. Kompresi margin is real guys. Jangan salah, dampaknya nggak berhenti di margin doang loh. Kalau emiten harus store barangnya ke Danantara dulu, kecepatan uang masuk ke kas perusahaan, itu otomatis bakal sangat bergantung sama seberapa efisien birokrasi ini jalan. Nah, kalau prosesnya lambat, jelas hari piutang alias receivable days, emiten bakal makin molor. Ini pukulan telak buat free cash flow atau arus kas bebas mereka. Buat kalian para investor pemburu dividen saham komoditas, pasti hafal dong aturannya. Tanpa arus kas yang deras dan cepat, ucapkan selamat tinggal aja deh pada tebaran dividen jumbo tahun depan. Oke, lanjut ke masalah kedua yang bikin market makin kejang-kejang. Seakan margin yang disunat itu belum cukup bikin pusing, pemerintah ngerilis aturan lagi di hari yang sama, PP nomor 21 tahun 2026. Ini tuh revisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE. Tahu nggak apa isi aturan ini?
Sederhananya, ini bikin bank swasta nangis di pojokan. Gimana enggak? Semua dolar hasil ekspor sekarang wajib hukumnya ditaruh secara eksklusif di bank-bank plat merah, alias Himbara. Dolar para emiten ini resmi disekap di satu pintu doang. Dan ini nih, klausul 50% ini adalah bagian yang paling menyesakan buat eksportir. Ada aturan yang memaksakan maksimum 50% konversi ke rupiah, khususnya buat pelaksana perjanjian bilateral. Kita sih paham ya, pemerintah tuh lagi agresif banget ngelakuin dedolarisasi buat ngejaga nilai tukar. Tapi langkah ini beneran mukul fundamental perusahaan. Gini loh, emiten komoditas itu kan butuh dolar. Mereka butuh falas buat hedging atau buat ngelunasin kewajiban utang global mereka. Kalau dipaksa konversi setengah pendapatannya ke rupiah, itu sama aja pukulan likuiditas yang super brutal. Efek dominonya, wah gila-gilaan sih di sektor perbankan kita. Pertama, aturan ini tuh literally durian runtuh raksasa buat Bank Himbara. Mereka memonopoli likuiditas falas yang biayanya super murah. Kedua, bank swasta otomatis kehilangan kue deposit yang masif banget. Dan yang ketiga, ini yang bikin emiten komoditas makin buntung, mereka kehilangan semua gigi buat negosiasi. Gara-gara monopoli ini, perusahaan nggak bisa lagi tuh yang namanya bidding antar bank buat dapat bunga deposito terbaik atau biaya konversi termurah. Himbara mau ngasih bunga serendah apapun, eksportir cuma bisa pasrah nerima nasib. Jadi, poin utamanya ada di sini nih. Kalau kalian nanya kenapa pasar saham kita memerah parah hari ini, jawabannya murni karena matematika. Pasar tuh bukannya panik, mereka cuma lagi ngitung ulang aja. Pasar modal itu sangat rasional, mereka paling benci sama ketidakpastian dan sentralisasi yang rombak jalur distribusi. Saran saya cuma satu buat kalian, selama 3 bulan masa transisi ke depan, tetap wait and see. Gak usah sok jagoan deh tangkap pisau jatuh di saham-saham energi sekarang, karena market masih terus ngalkulasi seberapa besar sih risiko dari entitas Danantara dan aturan DHE ini. Nah, asal kalian tahu aja, hancurnya margin dan likuiditas di sektor komoditas ini tuh barulah puncak gunung es dari apa yang sebenarnya lagi terjadi di pasar kita secara keseluruhan. Kalau kalian mikir cuma saham energi aja yang hancur lebur, wah, kalian wajib banget tahu dampaknya ke seluruh indeks gabungan kita. Tetap di sini ya, karena di segmen selanjutnya kita bakal membedah secara tuntas alasan IHSG sekarang lebih horor dari era pandemi. Halo kaum yang kuters dan penganut sekte buy on weakness. Mental lagi diuji banget ya sama market. Buat kalian yang tiap pagi buka portofolio bawaannya pengen merem saking merahnya semua, kalem, kalian gak sendirian. Selamat datang di sesi bedah analisis kita kali ini. Hari ini dengan gaya street smart tapi tetap full data, kita bakal bongkar habis apa sih yang sebenarnya lagi ngancurin pasar kita sekarang. Kita nggak akan ngomongin teori ngebosenin, tapi kita bakal bedah realitas super pahit langsung dari lapangan. Udah siap? Yuk kita langsung terjun ke datanya. Mental diuji, portofolio berdarah. Gini ya, saya paham banget, stres kalian itu valid. Lihat portofolio minus melulu itu emang gak gampang. Tapi bosku, tolong usap dulu air matanya. Kalau kita cuma meratapi nasib tanpa ngerti mekanismenya, kita cuma bakal jadi makanan empuk market. Pasar saham itu emang kejem banget buat yang buta data, tapi bakal sangat rasional buat yang mau mikir dan bedah faktanya. Jadi tarik napas, tegakin kepala, dan mari kita hadapi angka-angka keras yang gak bisa dibantah ini. Masuk ke bagian pertama, semangat untuk pejuang saham. Lanjut ke bagian kedua, tragedi diskon kiamat CPO. Sebagai pejuang saham, kita harus lihat apa yang beneran terjadi di meja negosiasi. Kita singkirin dulu buku teks, karena ini adalah studi kasus dunia nyata yang harganya mahal banget. Dan ini bocor langsung dari obrolan WhatsApp para bos komoditas gede. Bayangin, harga acuan CPO itu ada di level 15.500. Tapi pas ditawar sama buyer, angkanya nyungsep, terjun bebas ke 12.100. Ingat ya, pasar CPO ini kan super liquid. Selisih harga raksasa ini bukan kayak ibu-ibu nawar sayur di pasar pagi minta kurang 1.000 perak. Enggak, ini adalah anomali brutal yang lagi ngancurin margin produsen. 22%. Selisihnya dapat di 22%. Ini yang kita sebut sebagai diskon kiamat atau panic discount. Terus pasti kalian mikir ini bayarnya mendadak kesurupan lintah darat atau gimana? Apa mereka tiba-tiba janjian buat nyekik produsen tanpa alasan? Jawabannya ya jelas enggak. Sekejam-kejamnya market selalu ada logika di baliknya. Nah, mari kita terjemahin bahasa dewa keuangan yang namanya regulatory risk premium ini ke bahasa warung kopi. Intinya, alasan kenapa harga dibanting 22% itu ya karena premi risiko regulasi. Para buyer ini sadar betul bakal ada aturan baru soal perantara ekspor. Jadi mereka lagi ngitung margin of safety buat ngelindungin diri mereka sendiri. Karena mereka nggak tahu aturan baru ini nanti seberapa mahal dan ribetnya, cara paling gampang ya tekan harga beli sedalam-dalamnya. Praktisnya nih, produsen lah yang akhirnya dipaksa nanggung semua biaya ketidakpastian ini. Masuk ke bagian ketiga, anatomi biaya siluman ekspor.
Terus apa sih pemicu kepanikan ini? Kuncinya ada di satu istilah, yaitu friction cost, alias biaya ekstra yang muncul karena friksi operasional dan birokrasi. Coba deh bayangin, dari model bisnis yang tadinya B2B, bebas jualan langsung ke pembeli, sekarang harus lewat sistem sentralisasi satu pintu. Rantai pasok yang tadinya mulus jaya mendadak jadi super panjang dan berbelit. Dan ingat, hukum omas di dunia komoditas, waktu adalah uang. Telat dikit aja, margin keuntungan langsung ludes dimakan waktu. Mari kita urai urut-urutannya biar makin paham. Pertama, muncul aturan satu pintu. Kedua, karena ini birokrasi baru, izin ekspor berpotensi nyangkut 1-2 minggu. Ketiga, ini yang paling bikin jantungan. Kapal tongkang yang udah disewakan harus nunggu sandar. Nah, biaya sewa diam atau demurrage ini bakal bengkak gila-gilaan tiap hari. Dan keempat, ujung-ujungnya cash flow perusahaan langsung mampet total. Operasional tersedak cuma gara-gara urusan kertas yang macet. Nah, di obrolan bocor tadi, itu ada satu kutipan yang tengil tapi realistis banget. Mana ada sih orang mau kerja gratis? Ini dia realita gelap dari para pemburu rente. Kalau ada gerbang birokrasi tambahan, pelaku pasar itu udah hafal banget bakal ada biaya ekstra. Pasti ada aja ketakutan soal biaya pelicin biar barang cepat keluar. Karena semua biaya siluman ini angkanya masih gelap gulita, buyer milih main aman. Mereka pukul rata aja dengan nawar harga CPO mentah semurah-murahnya di awal sebagai kompensasi. Lanjut ke bagian keempat, lebih horor dari era COVID. Di tengah kekacauan ini, ada celetokan epik banget dari grup bocoran itu. IHSG lebih ngeri dari zaman COVID, bro. Buat orang awam, kalimat ini mungkin kedengarannya lebay ya. Masa iya masalah surat-surat disamain sama pandemi global yang bikin aktivitas berhenti total? Tapi percaya deh bosku, buat para investor kawakan dan pemain institusi raksasa yang paham anatomi pasar, pernyataan ini 100% valid. Mari kita adu logikanya. Coba ingat-ingat lagi tahun 2020 pas COVID. Musuhnya jelas kan? Pandemi global. Solusinya, bank sentral sedunia cetak uang triliunan, suku bunga dipotong habis, dan duit dari quantitative easing membanjiri pasar. Market diselamatin sama likuiditas raksasa. Tapi coba bandingin sama krisis sekarang. Ini tuh self-inflicted wound, luka struktural yang diciptain sendiri gara-gara masalah birokrasi dan rantai pasok. Yang bikin merinding adalah nggak ada satupun obat stimulus atau kebijakan moneter dari bank sentral yang bisa nolongin perusahaan yang kapal tongkangnya lagi nyangkut di pelabuhan. Bagian kelima, jangan tangkap pisau jatuh. Jadi, dari bedah diskon kiamat ini, kita dapat satu market reality check yang krusial. Catat baik-baik, pasar itu masih bisa maafin berita buruk yang udah pasti. Tapi pasar paling benci sama yang namanya ketidakpastian. Selama petunjuk teknis pelaksanaan aturan ini belum transparan, dana asing dan institusi gede nggak bakal sudi sok-sokan jadi pahlawan buat ngangkat IHSG. Mereka mending minggir dan jualan. Makanya buat kalian investor retail, tahan dulu nafsu buat serok bawah ngelawan arus besar institusi. Bahaya, bos. Ini ada pengingat dari saya, mending kalian cetak terus tempel di layar monitor trading. Jangan sampai average down terus, malah berujung average doom. Nekat beli terus-terusan saham yang lagi anjlok karena masalah struktural yang belum kelar, itu bukan strategi investasi. Itu sih namanya setor nyawa ke market yang fundamental pasokannya lagi ancur berantakan. Nah, sekarang kita udah nguliti habis gimana kebijakan satu pintu ini memicu diskon kiamat dan ngunci rantai pasok. Kita juga udah paham kenapa duit pinter alias asing milih kabur. Tapi pertanyaan terbesarnya, kolam IHSG lagi kering keroncong, udah paham likuiditas bocor, terus kapan rebound? Apa sih katalis yang bisa muter balik arah pasar yang lagi serem ini? Simpen dulu rasa penasaran kalian, karena ini persis yang bakal kita bedah tuntas di segmen selanjutnya. Pastikan kalian tetap di sini, karena jawaban ini yang bakal nentuin nasib portofolio kalian ke depan. Halo Sobat Youngkuters, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Saya tahu banget nih, di grup-grup WA atau forum saham kalian, pasti sekarang lagi berisik banget sama orang-orang yang teriak, tenang, besok pasti mantul. Atau, ayo serok bawah bos, mumpung diskon meriah. Nah, hari ini kita bakal melakukan sebuah reality check yang sangat edukatif berdasarkan analisis dokumen pasar terbaru. Kita akan membedah tuntas apa yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar merahnya portofolio kalian, murni pakai data dan fakta. Tapi sebelum kita masuk ke hal-hal berat, saya beneran mau kasih apresiasi dulu buat kalian. Tolong tetap tegakkan kepala kalian, para pejuang saham. Ketangguhan kalian buat bertahan dan gak nyerah di tengah kondisi pasar yang lagi brutal dan berdarah-darah ini sungguh patut diacungi jempol. Ngelihat portofolio merah tiap hari itu perihnya luar biasa kan? Fakta bahwa kalian masih ada di sini, masih mau nyari tahu dan belajar, itu bukti nyata kalau mental kalian sekuat baja. Kalian luar biasa. Gimana? Udah ngerasa agak baik kan? Udah semangat lagi? Mantap. Tapi
Sekarang waktunya kita cuci muka pakai air es. Apakah kalian siap bangun dari halusinasi? Penjelasan kali ini mungkin bakal sedikit menohok, tapi percayalah, ini demi kebaikan portofolio kalian sendiri. Kalian harus ingat satu hukum mutlak ini. Di pasar modal, market itu sama sekali nggak digerakkan oleh doa. Market nggak digerakkan oleh harapan kosong. Dan market jelas nggak peduli sama pidato berapi-api soal ekonomi kita yang katanya aman jaya sentosa. Pasar modal itu murni digerakkan oleh uang yang dingin dan nyata, alias likuiditas. Oke, mari kita langsung lihat menu realita yang bakal kita bedah di penjelasan kali ini. Kita punya teori dasar kolam likuiditas, lalu 3 pipa penyedot uang, fakta bahwa bensin retail sudah habis, syarat mutlak pasar rebound, dan nanti ditutup dengan pesan waras dan disclaimer. Oke, kita masuk ke bagian pertama, memahami teori dasar kolam IHSG kita. Jadi gini, bayangin aja pasar saham kita, IHSG, itu kayak sebuah kolam renang raksasa. Nah, air di dalam kolam itu adalah likuiditas alias uang yang beredar. Semua pergerakan saham sangat bergantung pada seberapa banyak air di kolam ini. Coba kita bandingkan sama masa lalu. Ingat krisis 2008 atau pas pandemi 2020 kemarin? Waktu itu, ekonomi real beneran hancur lebur. Bisnis pada tutup, PHK di mana-mana. Ibaratnya ada batu krisis segede gaban dilempar ke kolam kita. Tapi anehnya, harga saham malah terbang cetak rekor all-time high. Kok bisa gitu? Jawabannya, karena saat itu bank sentral kayak The Fed lagi gila-gilaan nyalain mesin cetak uang lewat quantity easing. Triliunan dolar air dipompa masuk tanpa henti. Airnya sampai luber. Jadi, batu krisis yang dilempar tadi nggak sampai menghantam dasar kolam karena ketahan sama bantalan air yang super melimpah. Uang murah bertebaran dan butuh tempat parkir di saham. Sekarang, coba kontraskan dengan apa yang disebut di dokumen ini sebagai tragedi 2026. Bukannya ditambah air, kolam kita justru lagi disedot paksa sampai kering kerontang. Lanjut ke bagian kedua, 3 pipa penyedot uang. Mari kita lakukan otopsi, kenapa market kita bisa bocor parah. Pertanyaannya, kenapa indeks kita megap-megap? Kita bakal bongkar dan lihat kemana sebenarnya air dari kolam IHSG kita ini bocor. Ternyata, ada 3 pipa penyedot raksasa yang lagi aktif-aktifnya nyedot uang keluar dari pasar kita secara makroekonomi. Pertama, downgrade di indeks global. Kedua, suku bunga bebas resiko yang makin menggoda. Dan ketiga, pengetatan kuantitatif alias QT global. Kita bedah satu-satu biar kalian paham kenapa asing dari kemarin asyik jualan terus. Penyedot pertama. Coba perhatikan angka 0,55% ini. Lembaga indeks global MSCI baru aja nurunin bobot negara kita dari 0,76% jadi tinggal 0,55%. Jadi, kalau selama ini kalian bingung kenapa saham-saham big caps tiba-tiba dibanting asing tanpa ampun, tolong banget nih jangan langsung bikin teori konspirasi nyalahin bandar lokal. Penurunan bobot ini otomatis memaksa dana asing yang berbasis indeks atau passive funds buat melakukan aksi jual pakai algoritma. Belum lagi nanti ditambah efek rebalancing index FTSE. Uang triliunan rupiah minggat secara sistematis, bos. Air benar-benar tersedot deras dari kolam. Pipa penyedot kedua, nah ini dia, risk-free rate alias suku bunga bebas risiko yang tiba-tiba jadi seksi banget. Suku bunga acuan BI rate kita sekarang ditahan di level tinggi. Tujuannya murni buat ngebela nilai tukar rupiah biar nggak makin nyungsep. Di waktu yang sama, imbal hasil atau yield obligasi Amerika Serikat yang tenornya 30 tahun juga lagi merangkak naik. Poin krusialnya begini, ngapain investor institusi dan asing repot-repot ambil pusing masuk ke pasar saham Indonesia yang regulasinya penuh ketidakpastian? Kalau mereka bisa naruh uang ratusan triliun di obligasi negara, dapat untung gede, dan bisa tidur nyenyak tanpa risiko. Logis kan kalau uangnya pada lari dari saham ke obligasi? Terus penyedot ketiga, quantitative tightening alias QT secara global. Ini beda 180 derajat sama era COVID yang penuh uang gratisan. The Fed sekarang justru lagi ketat-ketatnya narik dolar pulang ke kandangnya. Efeknya luar biasa brutal buat emerging markets kayak kita. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, pasar saham dan obligasi itu benar-benar harus saling sikut dan rebutan sisa-sisa modal yang jumlahnya makin ciut. Kolam kita beneran dikeringkan dari pusat sana. Masuk ke bagian ketiga, bensin retail sudah habis, alias dompet kalian yang makin kosong. Nah, sekarang mungkin kalian mikir, tenang, retail lokal bisa jadi pahlawan bursa, kita borong aja pas lagi turun. Mari kita sedikit jujur-jujuran soal kondisi portofolio. Dulu, kalau pasar turun dikit, kalian para retail masih punya gaya. Masih bisa take profit tipis-tipis dari saham gorengan lapis 2 atau 3, terus uangnya dipakai buat average down saham andalan yang lagi merah. Tapi sekarang, penurunan yang udah kelewat dalam ini bikin mayoritas modal kalian nyangkut di pucuk. Boro-boro mau take profit.
Yang ada portofolio kalian udah resmi berubah status jadi investasi jangka panjang jalur paksa. Ya kan? Nyangkut bos. Tanpa adanya fresh money alias uang segar dari retail buat nadah barang jualan asing, ya wajar kalau harga gampang banget dibanting tembus ke support paling bawah. Nggak ada volume. Dan tolong jangan terlalu naif sambil beralasan. Tapi kan valuasinya udah murah banget, pasti asing bakal balik lagi. Teman-teman, di pasar saham kata murah itu sangat amat relatif. Valuasi murah itu nggak ada artinya kalau diselimuti ketidakpastian. Menurut analisis di dokumen ini, regulasi domestik kita yang sering bikin kaget, kayak kebijakan ekspor satu pintu atau aturan devisa hasil ekspor, itu benar-benar merusak margin perusahaan. Asal kalian tahu aja, dana asing itu paling benci sama regulasi dadakan yang ngerusak hitungan margin mereka. Kalau iklimnya nggak pasti, mereka lebih milih minggir dulu, cari tempat parkir yang lebih aman, nggak peduli semurah apapun saham di IHSG. Bagian keempat, syarat mutlak pasar rebound. Ini peta jalan buat pemulihannya. Jadi, pertanyaan $1 juta, kapan IHSG kita ini benar-benar bisa rebound? Jawabannya sebenarnya simpel banget. Saat air mulai masuk lagi ke dalam kolam. Tapi itu ada syarat mutlaknya. Pertama, harus ada pivot global. The Fed harus akhirnya menyerah, mangkas suku bunganya, dan nyetop penarikan dolar. Ini yang bakal bikin uang murah mengalir lagi ke negara kita. Kedua, kejelasan aturan main domestik. Pemerintah harus berhenti bikin aturan dadakan yang bikin emiten jantungan. Harus ada kepastian iklim bisnis. Dan yang ketiga, fundamental laba yang kuat. Perusahaan-perusahaan top kita harus bisa ngebuktiin kalau mereka bisa mencetak laba bersih atau earning per share yang gila-gilaan, menembus segala rintangan ekonomi makro ini. Tolong dicatat, tanpa 3 hal ini kejadian, stop berharap ada rebound sejati. Terus, strategi kita sekarang baiknya gimana? Ginilah, selama air di kolam itu masih terus disedot, berhentilah bersikap halu seolah besok indeks bakal langsung mantul terbang ke bulan. Strategi paling waras dan rasional yang bisa kalian lakuin sekarang adalah jaga cash kalian atau uang tunai kalian dengan tingkat kedisiplinan tingkat tinggi. Jangan asal sok jago tangkap pisau jatuh. Jangan serok sembarangan cuma karena kelihatan murah. Sabar aja dulu. Tunggu sampai bandar asing benar-benar mulai mengucurkan air likuiditas kembali ke pasar modal kita. Terakhir, bagian kelima. Pesan waras dan disclaimer buat pengecekan realita kita. Nah, kita udah sampai di penghujung sesi bedah materi ini. Saya benar-benar berharap penjelasan soal kolam likuiditas tadi bisa ngebuka mata kalian tentang gimana pasar saham yang sesungguhnya itu bekerja di balik layar, jauh dari sekedar rumor atau harapan halu di grup chat trader. Pastinya, sebagai penutup saya wajib nyampein disclaimer ketat ini. Semua materi yang kita bedah hari ini sama sekali bukan ajakan buat menjual atau membeli saham tertentu. Keputusan investasi saham sepenuhnya adalah tanggung jawab pribadi kalian masing-masing, untung rugi kalian yang tanggung. Tapi, sebelum kalian buru-buru buka aplikasi trading lagi hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Apakah kalian ngambil keputusan investasi hari ini murni berdasarkan fakta likuiditas yang ada? Atau kalian cuma lagi berhalusinasi nunggu rebound yang tak kunjung tiba? Tetap waras, tetap objektif, dan selamat menyelamatkan portofolio kalian, Sobat Nyangkutars.